Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan nikmatnya, mengingat agar kita senantiasa dekat kepadanya. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah juga akan senantiasa ingat kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Pada pagi hari ini mengingat kembali salah satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat sering kita sampaikan, yaitu pesan yang disampaikan lewat sahabat Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, orang yang berakal, orang yang cerdas. Siapa yang cerdas? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dapat menundukkan keinginan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat sesuatu untuk persiapan sebagai bekal nanti setelah mati. Artinya orang tidak akan bisa mempersiapkan diri dengan bekal-bekal, dengan amal kebaikan, kalau dia tidak mampu untuk menundukkan keinginan hawa nafsunya. Karena nafsu ini banyak keinginannya. Yang jelas sifatnya adalah sesaat ingin menikmati semaksimal yang bisa dilakukan. Itu adalah nafsu. Kalau kemudian seseorang tidak bisa mengendalikan diri, tidak mampu untuk mengatur
dan menundukkan keinginan-keinginannya, maka dia tidak akan mampu untuk berbuat kebaikan. Jadi hadis ini jelas bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengatur keinginannya. Akalnya dapat mengatur keinginan atau hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini juga sedemikian inginnya berkuasa, inginnya untuk mengatur manusia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan, bahkan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bagaimana dia bisa menjadikan Tuhan kalau hawa nafsunya lebih ditaati daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dia dengarkan daripada perintah Allah? Berarti dia lebih taat kepada hawa nafsunya dibandingkan taatnya kepada Allah. Kalau sudah demikian, berarti sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Karena taat itu adalah bagian daripada, bentuk daripada ibadah. Kalau agama menyuruh kita untuk melakukan satu perintah, maka ketika kita taat dengan perintah itu, berarti kita sudah beribadah dengan ketaatan itu. Maka makna takwa seperti yang sering disampaikan, bahwa takwa itu adalah taat penuh. Artinya taat akan perintah dengan mengerjakan perintah, taat dalam arti menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua, senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah senantiasa zikrullah. Itu namanya takwa. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang memiliki perhitungan. Ketika orang akan meninggalkan dunia, maka orang itu perlu bekal. Bekal agar dia terlepas dari kehidupan dunia ini dengan selamat. Apa yang disebut dengan husnul khotimah. Jangan-jangan bekalnya ya habis hanya di situ. Padahal perjalanan masih jauh. Orang nanti akan tinggal di alam kubur, di alam barzakh.
tinggal di alam barzah, kita tidak tahu untuk berapa lama, berapa bekal yang dia siapkan. Ketika nanti orang dibangkitkan, lalu kemudian orang dikumpulkan di suatu tempat namanya padang mahsyar. Nanti di sana semua umat manusia, golongan jin menanti untuk kemudian diperhitungkan amalnya. Lamanya 50.000 tahun. Dia punya bekal untuk penantian selama 50.000 tahun. Setelah itu amalnya akan diperhitungkan, akan ditimbang. Apakah dia sudah memiliki bekal supaya amalnya di saat amalnya ditimbang, amalnya diperhitungkan. Nanti ketika orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu masing-masing menyeberang, harus melewati satu jalan itu, jalan yang membentang di atas neraka. Setiap orang pasti akan lewat di situ. Nah, ketika dilewat di situ, perjalanannya sama dengan perjalanan 500 tahun. Baru sampai di sana, di surga. Sudah cukup bekal? Modalnya sudah cukup? Ini semua adalah membutuhkan modal namanya. Membutuhkan bekal. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi orang yang benar, cara berpikirnya adalah orang yang telah mempersiapkan bekalnya untuk perjalanan yang jauh, untuk mencapai finish, untuk meraih keuntungan yang tidak terhingga nikmatnya. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja bekalnya sampai di surga, tetapi surga itu juga bertingkat-tingkat. Kira-kira bekalnya sampai di mana? Surganya hanya di tingkat dasar, atau ingin surganya di tingkat yang paling tinggi, bersama para nabi, ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Perlu perhitungan. Maka kalau ingin mencapai dan meraih cita-cita yang tinggi, tentu haruslah dengan bekal, harus dengan modal. Tentu saja modal yang baik, amal yang baik. Jadi disebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Berbuat untuk bekal apa yang akan nanti dibawa setelah mati.
saat hidup kita inilah adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan-kebaikan. Jangan berbuat kebaikan kalau kemudian diawasi oleh orang. Berbuat baik kalau disuruh. Kebaikannya untuk siapa? Orang yang berbuatnya. Kalau kemudian kebaikan itu adalah kembali kepada orang yang berbuat, kenapa harus menunggu orang lain untuk menyuruhnya berbuat baik? Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikanmu akan kembali kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain. Maka disinilah kita harus memberi peran kepada akal kita agar apa yang kita kerjakan ke depan itu adalah yang terbaik. Ada juga kelompok golongan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ini orang yang pertama disebut orang yang cerdas. Kalau yang kedua al-ajiz. Ya. Al-ajiz itu artinya orang yang lemah pikirannya. Orang kalau berbuat tidak memikirkan akibat dari apa yang dia kerjakan. Pikirannya itu adalah singkat, pendek. Di dalam Al-Quran banyak sekali digambarkan modelnya. Di antaranya ada orang yang melihat hidup ini ya hanya di dunia ini. Jadi berbuat semaksimal yang dia kerjakan hanya karena ingin menikmati dunia. Di antaranya disebutkan allazi jama'a malan wa ad. Harta dikumpulkan lalu dihitung-hitung. Sudah berapa tabungannya? Sudah berapa luas tanahnya? Sudah berapa kendaraannya? Dihitung-hitung. Dikira hartanya itu bisa membuatnya bisa menjadi kekal. Yahsabu anna malahu akhladah. Mengira kalau hartanya itu dapat membuatnya kekal. Sudah seberapa orang yang dikatakan paling kaya di Indonesia? Orang-orang yang dikatakan paling kaya di dunia, kemana orangnya? Masih hidup? Hartanya bisa sangat banyak, tapi hartanya tidak bisa menolongnya di saat datangnya kematian. Kalau dia mati, apakah dia bawa semua hartanya? Tidak. Ada orang berkuasa luar biasa. Kekuasaannya bisa membuat dirinya hidup untuk masa waktu yang lama? Tidak.
Bahkan Al-Quran mengabadikan siapa? Orang yang namanya, bukan namanya ya, jadi semacam raja ya. Fir'aun itu sedemikian besarnya kekuasaannya sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan, menganggap dapat menandingi Allah ya. Tetapi apa yang terjadi ketika berada di tengah laut dalam keadaan diombang-ambing oleh ombak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah tidak ada apa-apanya. Manusia jangan menjadi angkuh karena kekuasaannya. Lihat Fir'aun. Manusia jangan angkuh karena hartanya. Lihat Qarun. Semuanya itu adalah binasa. Di saat Allah Subhanahu wa taala murka, maka semuanya akan lenyap dalam waktu yang singkat. Maka orang yang lemah, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ya menikmati, seperti menikmati apa saja yang ada di dunia ini. Yatamatta'una, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Yatamatta'una, mereka saling menikmati ya, menikmati dunia. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu, mereka makan seperti kelihatannya seperti binatang, tidak memikirkan apa-apa. Yang dipikirkan adalah hanya makan, minum, bersenang-senang. Dan api neraka adalah tempat tinggal mereka. An-naru mathwal lahum. Ada di antara orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, sebagai mukmin. Itu tadi, karena dirinya sebagai mukmin, perilakunya mengikuti perilaku orang-orang kafir. Ibadah kurang, kehidupannya penuh dengan bersenang-senang, tetapi juga mengharap apa? Mengharap kebaikan-kebaikan, mengharap surga gitu. Kalau ditanya mau masuk neraka atau mau masuk surga, pasti dia tanya, pasti jawabannya mau surga. Padahal sholatnya malas. Mungkin sampai saat sekarang ini juga belum bangun gitu. Tetapi ketika diminta dua pilihan, surga atau neraka, dia minta surga. Ingin juga masuk surga dia. Padahal tidak mempersiapkan bekal. Maka disebutkan oleh Nabi, wa tamanna 'alallahil amani. Ya. Ibadahnya kurang, amal kebaikannya kurang, tetapi juga ingin selamat.
ingin juga dapatkan surga, ingin terbebaskan dari siksaan api neraka. Ini orang tidak punya apa? Tidak punya akal namanya. Kalau punya akal, tentu mempersiapkan bekal-bekal. Perjalanan jauh. Orang akan menghadapi sakaratil maut, butuh modal. Nabi mengatakan, orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ketika orang akan berpisah kehidupan dunianya menuju kepada kehidupan akhirat, maka ucapan yang paling diharapkan bisa diucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlu bekal, karena tidak mudah mengucapkannya itu. Nanti di akhirat ketika di alam kubur, begitu diletakkan badannya di liang lahat, lalu kemudian ditimbuni dengan tanah, belum selesai prosesnya sudah datang malaikat. Malaikat akan menanyakan apa? Pertanyaannya sudah ada. Yang ditanyakan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa yang kamu kenal dengan orang ini? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Butuh bekal. Bukan memori yang kita hafalkan itu. Yang bisa menjawab itu adalah apa? Bekal. Nanti setelah itu akan menanti cukup lama sampai kemudian datangnya kiamat. Ingin penantian ini dalam keadaan senang atau dalam keadaan menderita. Pilihan. Kalau ingin bersenang-senang, maka perlu apa? Bekal. Perlu modal. Enggak gratis. Orang masuk warung ya. Orang masuk warung, uangnya berapa? Uangnya hanya 1.000 rupiah. Oh, untuk teh saja. Gak mungkin 1.000 rupiah ingin makan enak. Butuh bekal. Ketika dibangkitkan, orang membayangkan kalau orang dibangkitkan ya dibangkitkan begitu saja. Padahal tidak. Orang dibangkitkan butuh modal. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Berarti nggak punya modal ya. Karena nanya, kenapa saya dibangkitkan? Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dahulu waktu di dunia saya melihat. Berarti tidak punya modal untuk dibangkitkan dalam keadaan normal. Ada orang dibangkitkan penuh ada dengan sinar. Karena di saat orang dibangkitkan dalam keadaan gelap, ini bersinar ini. Berarti orang yang bersinar ini adalah punya modal.
Yang gelap gulita, tidak punya modal. Ketika dibangkitkan menuju ke satu tempat, di sana kemudian orang dikumpulkan selama 50.000 tahun. Apa modalnya selama 50.000 tahun? Hanya karena ingin kena terik matahari untuk masa waktu 50.000 tahun? Atau ingin mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang pernah kita sampaikan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 naungan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Butuh modal. Maka saatnya kita selalu berpikir cerdas bahwa untuk perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama, pengorbanan yang sedemikian besar agar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di dalam surga dalam keadaan bersenang-senang, menikmati nikmat yang tidak terhingga untuk masa waktu yang juga selamanya, perlu modal, perlu berbuat kebaikan, manfaatkan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara untuk bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik nanti. Jangan sampai kita diberi sehat, tidak memanfaatkan kesehatan untuk bekal tadi. Seharusnya orang sehat memanfaatkan waktu sehatnya untuk ibadah. Diberi harta yang cukup, memanfaatkan harta untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebenarnya di dalam ajaran agama kita betapa banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk meraih banyak keuntungan nanti di akhirat kelak. Yang paling sederhana itu adalah zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah, tidak butuh tempat, tidak mesti orang harus berwudu. Sangat sederhana. Di mana saja ketika kita sedang duduk-duduk, kita zikrullah. Dan zikrullah dengan berbagai bentuknya bisa dilaksanakan. Ngaji, membaca Al-Quran, agar zikrullah dengan membaca Al-Quran bisa lebih dimanfaatkan lebih baik, yaitu tadi menghafal satu halaman terdiri dari beberapa ayat. Satu ayat harus dibaca beberapa kali. Hitung-hitung, satu ayat kita hafalkan dengan lancar, jangan sampai ada yang salah. Berapa kali kita harus baca? Padahal hitungannya per satu huruf. Membaca Al-Quran hitungannya satu huruf. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan.
Satu ayat berapa huruf? Satu ayat berapa kali dibaca? Satu halaman berapa jumlah ayatnya? Belum lagi nanti setelah sudah dihafalkan selalu diulang-ulang. Betapa zikrullah ini adalah termasuk amalan yang sangat mudah, tetapi banyak yang kemudian tidak bisa mengamalkannya. Maka kembali kepada hadis tadi, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau kita menjadi orang yang cerdas, apapun yang kita kerjakan itu adalah dimaksudkan untuk bekal nanti setelah kita meninggal. Jangan berpikir pendek. Pekerjaannya hanya ditujukan untuk saat sekarang ini. Nanti setelah meninggal nggak bawa apa-apa. Sudah selesai. Masih ingat itu ada 3 kelompok yang pertama kali dimasukkan di dalam neraka. Pertama adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi untuk tujuan tertentu, untuk tujuan sesaat, untuk mencapai keinginan dunia saja, agar dikatakan qari, supaya dia populer dengan sebagai qari. Nanti di akhirat ditanya, apa yang kamu sudah kerjakan? Oh, saya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan. Itu hanya karena ingin mendapatkan ridhamu. Ya Allah. Allah apa? Kamu bohong. Karena kamu belajar untuk apa? Mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Sudah mendengarkan kalau bacaanmu bagus, sudah mendapatkan hadiahnya, dan itulah yang kamu inginkan. Karena di dunia sudah kamu dapatkan, di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah agar dilemparkan di dalam neraka. Ngaji itu mengaji ibadah. Hanya yang salah itu adalah tujuannya. Karena tujuannya sesaat. Bukan tujuannya adalah untuk akhirat. Apalagi kalau tidak mengaji. Mengaji saja dengan tujuan seperti itu sudah merugi. Ada juga golongan orang yang berinfak. Seperti itu juga. Ternyata dia berinfak supaya dikatakan dermawan. Berinfak supaya nampak terlihat bahwa di antara orang-orang yang menyumbang dialah yang paling, dia ingin mendengarkan komentarnya orang lain. Wah, si fulan dia adalah memang sangat dermawan. Dan itu dia inginkan. Dia menyumbang, bersedekah, membantu hanya karena ingin mendengarkan dirinya dipuji-puji. Di mana tempatnya? Di dalam neraka. Karena jawabannya seperti tadi yang pertama. Golongan yang ketiga adalah orang yang berjuang. Kan orang kalau berjuang, katanya membela agama,
Ternyata tidak demikian. Karena dia berjuang itu adalah untuk dikatakan pemberani, atau kelak nanti mendapatkan jasa namanya seorang pahlawan. Dan itu dia sudah dapatkan di dunia, maka kemudian juga dilemparkan di dalam. Ini orang beribadah. Apa yang salah dengan beribadahnya tadi? Apakah orang salah kalau mengaji? Apakah orang salah kalau bersedekah? Apakah orang salah kalau berjuang di dalam menegakkan ajaran agama? Tidak. Yang salah itu adalah karena itu tadi, tujuannya pendek. Keinginannya bukan untuk akhirat. Maka di dalam menuntut ilmu, apa tujuannya? Talabul ilmi lillah. Datang di sini menuntut ilmu hanya karena Allah. Bukan menuntut ilmu nanti karena akan menjadi seperti apa. Akan mendapatkan pekerjaan seperti apa. Kalau itu tujuannya, berarti pendek cara berpikirnya. Itu namanya disebut al-ajiz, lemah. Karena tujuan amalnya itu adalah singkat, hanya di dunia. Padahal jelas-jelas dia tahu kalau dunia ini adalah pasti dia akan tinggalkan. Yang menanti itu adalah justru kehidupan yang lebih kekal abadi. Kehidupan akhirat itu adalah jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Maka mari kita mengambil pelajaran dari hadis tadi, bahwa semua amal kita adalah kita peruntukkan sebagai bekal nanti di akhirat kelak. Maka kita harus senantiasa menjaga hati, menjaga tujuan. Kita jangan sampai kehilangan arah tujuan yang akhir bagi kita adalah kehidupan akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.